Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di balik cerita akan mengisahkan Roro Mendut dengan keteguhan hatinya. Di wilayah pesisir pantai utara memang dipenuhi banyak kisah-kisah misteri. Salah satunya adalah Roro Mendut. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan cinta seorang gadis yang bernama Roro Mendut di sebuah desa nelayan di Kadipaten Pati yang bernama Teluk Cikal. Roro Mendut tinggal di masa pemerintahan Adipati Pragola II. Roro Mendut juga dikenal sebagai sosok gadis yang mempunyai pendirian teguh. Dia tidak sungkan-sungkan untuk menolak setiap pinangan laki-laki yang diberikan kepadanya. Dikisahkan Roro Mendut telah melabuhkan hatinya kepada sosok pemuda desa yang tampan dan rupawan yang bernama Prono Citro. Prono Citro adalah putra Nyai Simo Barong, seorang saudagar yang kaya raya. Tetapi diam-diam kecantikan Roro Mendut mendapat perhatian dari Adipati Pragola II yang hendak menjadikannya sebagai selir. Namun berkali-kali Roro Mendut menolak pinangan sang adipati. Merasa kecewa, Adipati Pragola II pun berencana untuk menculik Roro Mendut. Dia mengutus prajuritnya untuk membawa Roro Mendut secara paksa. Dan dibawalah Roro Mendut ke istana untuk dipingit dan dipersiapkan sebagai selir sang adipati yang haus akan kasih sayangnya. Sementara itu, di sisi lain terjadilah pergolakan antara Sultan Agung dan Adipati Pragola II. Sang adipati dianggap sebagai pemberontak oleh Sultan Agung karena tidak mau membayarkan upeti kepada Kesultanan Mataram. Maka terjadilah perselisihan hingga mengakibatkan peperangan hebat antara pihak Mataram dan Adipati Pragola II. Dalam peperangan itu, Sultan Agung memerintahkan abdi pemegang payungnya untuk menggantikannya berperang melawan adipati yang memiliki baju sirah, yang tidak lain adalah Adipati Pragola II. Konon baju sirah tersebut tahan akan berbagai macam senjata apapun. Dalam peperangan itu, Sultan Agung membekali abdi payungnya dengan sepucuk tombak yang bernama Tombak Pusaka Kelenting. Dalam peperangan itu, sang abdi payung pun dengan cepat langsung menyerang Adipati Pragola II. Namun berkali-kali bisa dihindari dan ditepis. Hingga pada akhirnya sang Adipati Pragola II lengah dan berhasil ditikam saat tidak terlindungi dari baju sirah. Dan Adipati Pragola II pun tewas seketika dengan luka tikaman tombak. Maka dirampaslah semua harta kekayaan dan apa yang dipunyai sang adipati, termasuk Roro Mendut yang pada waktu itu sedang dalam pingitan. Dan ternyata Tumenggung Wirokuno pun langsung terpesona melihat kecantikan Roro Mendut dan menyuruh pengawalnya untuk segera memboyongnya ke kerajaan Mataram untuk dijadikan selir. Karena keteguhan hatinya, Roro Mendut berkali-kali menolak tawaran Tumenggung Wirokuno dengan berdalih bahwa dirinya telah memiliki kekasih yang dia cintai, yaitu Prono Citro. Tumenggung pun murka. Roro Mendut dipaksa untuk membayar pajak kepada Mataram yang tidak dibayarkan oleh Adipati Pragola II selama ini. Ancaman Tumenggung itu pun dipenuhi oleh Roro Mendut dan dirinya memutuskan untuk menjadi penjual rokok dengan harapan hasilnya dapat dijadikan untuk membayar pajak kepada Mataram. Beruntungnya, rokok yang dijual Roro Mendut itu laku keras. Bahkan ada yang mau membeli rokok bekas hisapan Roro Mendut dengan alasan bekas hisapan Roro Mendut sangat nikmat dirasakan dan membuat ketagihan, hingga tak pelak rokok Roro Mendut pun laris manis dijual.
Akhirnya Roro Mendut pun bertemu dengan kekasihnya, yaitu Prono Citro, saat Roro Mendut sedang berjualan rokok, dan mereka merencanakan untuk melarikan diri. Namun sayang, saat kabur keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Tumenggung Wirokuna, dan Roro Mendut pun dibawa kembali secara paksa ke kerajaan Mataram, serta Prono Citro pun dibunuh secara diam-diam. Saat Roro Mendut mengetahui kekasihnya telah dibunuh, dia mengambil keris dari Tumenggung Wirokuna untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya Roro Mendut pun tewas dan tergeletak mati di dekat kuburan Prono Citro yang berlokasi tak jauh dari kerajaan Mataram, Yogyakarta. Oleh Tumenggung Wirokuna, Roro Mendut pun akhirnya dikuburkan dalam satu liang lahat dengan kekasihnya sebagai bentuk menebus kesalahannya. Dari cerita tadi dapat diambil pesan bahwa cinta sejati tidak dapat ditukar dengan harta maupun benda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.